Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut kita bisa melihat beberapa orang non-Kristen mempertanyakan atau bertanya tentang iman Kristen. Bertanya tentang siapa Yesus. Bertanya tentang isi Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, kita bersyukur di mana hari-hari ini ada saja orang yang penasaran dengan Alkitab. Soal mereka percaya kepada Yesus atau tidak, itu urusan mereka. Tetapi setidaknya mereka dikasih pemahaman oleh apologet Kristen tentang iman Kristen. Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ada yang mau kamu tanya, Nasrul? Saya selamat malam sebelumnya, Kak. Ya, malam. Silakan, brother. Saya dari Muslim, tapi saya mau bertanya, boleh gak? Oh ya, silakan. Ada Timothy di sini. Ya. Ya, gak apa-apa lah ya, Kak ya. Oke. Sharing-sharingnya. Tapi saya cuma 2 pertanyaan aja sih. Ya. Gini, Kak. Yang pertama tadi, enggak, satu aja deh, satu, nggak usah 2, satu aja deh, Kak. Gini, kalau kakak ya percaya yang mana sih, yang Yesus apa yang Allahnya, Kak? Ini memang pertanyaan umum, tapi pertanyaan Yang saya Yesus bukan atau yang Allahnya yang kakak bilang, yang Bapaknya. Oh, Itu ya. sebenarnya ada 2 pertanyaan, Kak. Ini sebenarnya bukan yang pengen Satu-satu dulu, Iya. karena pertanyaanmu ini kompleks. Oke, Kak. Kalau Oke. kamu begini, brother, room saya ini bukan room polemik. Jadi kalau kamu mau lama pun bertanya, tapi kamu mau mendengar dan kamu mau belajar, kami akan menjawab itu karena yang di bawah juga mau belajar gitu. Ya. Siap. Oke, Kak. silakan Timothy. Jadi mana yang kamu percaya, Yesus atau Allahnya? Ya. Ya, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ya, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati, tidak akan binasa, maka yang mendapatkan hidup yang kekal. Berarti percaya kepada Kristus itu sudah masuk kepada kebenaran Allah. Apalagi Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 22, menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Allah Bapa. Yohanes 17 ayat ketiga. Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat ke-6 tadi. Dan Roh Kudus Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Allah. Jadi Allah Tritunggal yang kami percayai. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan perkataan yang sempat saya kutip tadi ya. Barang siapa yang menghormati Anak, dia juga menghormati Bapa. Betul. Ya, jadi ketika Anda menanyakan lebih percaya kepada siapa, ya Allah Tritunggal yang Maha Esa itu. Gitu. Ya. Kalau Jadi gini, Nasrul, kalau kamu mempertanyakan kami, mana yang kamu percayai, Yesus atau Allah? Nah, itu sama halnya kalau saya bertanya sama kamu, siapa yang kamu percayai? Allahmu atau Al-Quranmu? Itu sama halnya kalau kamu bertanya begitu sama kami. Kamu pasti percaya Allahmu dan kamu pasti percaya Al-Quranmu toh. Karena kamu mengenal Allahmu itu dari Quranmu kan? Yang adalah firman Allah yang jadi buku. Nah, Yesus adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kami mengenal Bapa melalui Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah firman-Nya Bapa yang menyatakan siapa Bapa. Jadi kami mengenal siapa Bapa yang tak kelihatan itu melalui Yesus yang adalah firman-Nya sendiri. Sama seperti kamu. Kamu mengenal Allahmu itu dari firman-Nya yang menjadi buku, yaitu Al-Quran. Tanpa Al-Quran, kamu nggak bisa mengenal Allahmu. Maka tanpa Yesus, kami tidak bisa mengenal Bapa. Bedanya, iman kamu firman menjadi buku, iman kami firman menjadi manusia. Jadi kami percaya Yesus, kami percaya Bapa. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa. Sama seperti kamu percaya Al-Quran, dengan demikian kamu percaya Allahmu. Karena kesaksian mengenai Allahmu itu kamu temukan dalam Al-Quranmu. Gitu. Oke.
Gini berarti kalau menurut orang kakak Yesus itu maha kuasa lah ya. Ya betul, karena nggak mungkin firman Allah nggak maha kuasa, bro. Oke kak. Dan Oke, itu jadi pengakuan pertanyaan Yesus yang juga, kedua. bro. Dan itu pengakuan Yesus juga. Oke bang. Ya siap. Tapi ke saya bertanya bagus kan kayak ya lah ada buminal ilmi lah ya. Ya. Saya maksudnya itu diskusi sama orang abang kan baik-baik ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Oke, Aku juga pertanyaan yang senang kedua. kok kalau ada yang mau belajar. Ya, yang kedua silakan. Gini bang, kalau abang kan mengakui sendiri ya Yesus itu maha kuasa ya. Ya. Terus yang saya mau pertanyain, kenapa dia bergantung kepada manusia untuk kelahirannya? Contohnya Maryam. Ya. Kalau di kami kan itu namanya Maryam. Kalau di orang abang mungkin Maria ya, Bunda Maria. Oke. Ya. Saya tidak akan permasalahkan Maryamnya itu karena Maria dan Maryam itu pun berbeda ya. Maryamnya siap, Kak. kamu dengan Marianya kami itu berbeda karena Maryamnya kamu itu dari Lewi, Marianya kami itu dari Yehuda gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, saya mau fokus kepada pertanyaan kamu bahwa kenapa Yesus harus bergantung pada manusia? Justru dia tidak menunjukkan ketergantungannya. Karena Injil yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa, kamu tahu nggak apa? Keturunan perempuan. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu tidak menjanjikan agama, tapi menjanjikan anak yang akan lahir dari perempuan. Jadi ketika Yesus lahir dari perempuan, bukan hasil perkawinan, dia menggenapi janji kepada Adam itu. Dan dia adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah, brother. Dia bukan superhero. Jadi dia harus kemanusiaannya ya harus lahir dari manusia. Kalau dia kemanusiaannya datang begitu aja tanpa kelahiran, dia tidak dapat menebus kami. Karena untuk menebus manusia yang lahir haruslah juga yang lahir dari manusia. Tetapi yang terlahir itu adalah yang dari Bunda Maria itu adalah kemanusiaannya Yesus, bukan keilahiannya. Meskipun ketika Yesus lahir dalam satu pribadi, dia sudah punya dua natur itu. Begitu, jadi tidak tergantung pada manusia. Justru itu menunjukkan kesempurnaan firman itu. Karena kalau menjadi manusia, ya harus menjadi manusia sepenuhnya seperti apa manusia itu adanya. Adakah manusia yang langsung jatuh dari langit? Atau adakah manusia yang datang dari batu? Mengalami kelahiran. Maka Yesus ketika firman itu menjadi manusia, ia harus mengalami kelahiran untuk menggenapi apa? Menggenapi janjinya kepada Adam dan Hawa, kepada Nabi Yesaya, kepada Yeremia, kepada Mika, kepada Yehezkiel, kepada Musa, dan kepada para nabi. Jadi itu udah dijawab lah ya kak sama kakak ya. Nah jadi gini kak, saya kayak gini ya. Kalau kakak kan dilahirkan dari orang tua kakak ya, maaf ya. Betul, ya. Ya. Kalau kakak dilahirkan dari orang tua kakak, itu menurut kakak bergantung gak itu sama orang tua? Bergantung dalam pengertian apa dulu nih? Iya, dalam segi kehidupan lah. Iya, pasti. Ya, bergantung ya. Ya. Jadi saya minta dalilnya bahwa Yesus itu katanya itu dia tidak bergantung kepada manusia. Kalau ada sih. Ya tentu kemanusiaannya itu harus mengalami masa-masa kemanusiaan pada umumnya. Misalnya Yesus menyusui, pada waktu kecil, Yesus harus makan, Yesus harus minum. Ya itu kemanusiaannya bro. Tapi keilahiannya kan tidak. Begitu. Oh iya, aku kan gini kak. Oh minta dong dalilnya gitu bahwa dia itu menyatakan dia itu tidak sama sekali membutuhkan manusia untuk kelahirannya gitu kan. Tidak ada Yesus mengatakan dia tidak membutuhkan manusia. Dia itu lahir dari perawan Maria itu untuk penggenapan, brother, untuk fulfillment. Karena dia harus menjadi daging.
Jadi bukan itu sesat berpikir kalau kamu menganggap itu ketergantungan. Karena yang menyebabkan dia lahir menjadi manusia itu adalah penggenapan Mesias itu sebagai anak manusia yang dilihat oleh Daniel 7 itu loh. Makanya disebut anak manusia. Jadi kalau kamu katakan oh dia kan bergantung makan minum dan lain-lain, itu bukan ketergantungan. Itu hakikatnya dia dan kodratnya yang tertambah sebagai manusia. Karena bagaimanapun manusia normal pada umumnya, ya pasti makan, pasti minum. Itu kebutuhan, bukan ketergantungan. Iya benar Kak, benar-benar. Kan kalau Tuhan sama manusia beda ya Kak ya? Tuhan itu gelar, manusia itu hakikat, itu berbeda. Oke, berbeda ya Kak. Nah, Iya, gini, Yesus itu gelarnya adalah Tuhan. Sebagai penguasa, hakikatnya adalah manusia dan Allah. Karena dia punya dua natur. Begitu. Oke Kak. Jadi kita kayak gini Kak ya. Kalau Tuhan sama manusia itu ya beda kan Kak, benar kan? Tuhan itu gelar, brother. Allah dengan manusia itu yang berbeda. Oke Kak, berapa yang penting ada beda lah ya. Beda, betul. Benar-benar. Kalau menurut Kakak nih, wajarkah Tuhan disamakan dengan manusia, dan wajarkah Tuhan dia seperti manusia keluar dari tempat yang begitulah? Iya, saya tahu. Kalau jangankan itu, saya juga pernah mendapatkan, maaf ya Kak Ilya, saya tutup ya, saya potong. Bahkan begini, ada pertanyaan mereka di kalangan saudara Muslim, masa Tuhanmu itu BAB? Masa Tuhanmu itu kencing? Masa Tuhanmu itu bisa lahir dari kemaluan wanita? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifat mereka itu terlalu kotor dan najis. Kenapa? Alkitab sekalipun tidak menceritakan umpama Yesus melakukan BAB dan sebagainya. Kalaupun itu ada, kenapa? Ibrani pasal 4 ayat 15. Dalam segala sesuatu, ia sama seperti kita, hanya saja tidak berdosa. Dalam kemanusiaan sama seperti kita, tapi tidak berdosa. Kalau kita menggunakan logika sehat, coba kamu lihat di luar sana, ada kotoran sapi, ada kotoran hewan sebagainya, terkena sinar matahari. Apakah sinar matahari terkontaminasi dengan kotoran itu? Enggak. Bahkan itu pernah ditegaskan oleh Athanasius Agung dalam bukunya Inkarnasi, seorang bapak gereja pada abad keempat Masehi. Kemahamuliaan Allah yang maha kuasa itu tidak terkontaminasi dengan hal apapun. Layaknya seperti kotoran yang di depan lapangan, tiba-tiba sinar matahari mengenainya, itu tidak terkontaminasi. Apalagi Allah yang maha kudus. Dan mohon maaf nih Bro Nasro, ini hanya sekedar perbandingan, kamu jangan tersinggung. Ini pun juga menjadi polemik antara Islam. Karena apa? Karena di kalangan Islam sendiri, ada yang meyakini Allah beserta dengan orang-orang yang memiliki urat leher. Surah Kaf ayat 16. Dan pertanyaannya begini, orang-orang yang memiliki urat leher kotor nggak? Najis nggak? Darah itu sebagian muslim meyakini najis. Nah pertanyaannya, kaum Imam Maturidi, pengikut Imam Maturidi, Allah berserta dengan orang yang memiliki urat leher, dan urat leher itu najis. Berarti kalau Allah berserta dengan mereka, umpama saya ke WC, Mas Elia ke WC, dan semuanya ada pergi ke tempat hal-hal yang sifatnya kotor, Allah berserta di situ enggak? Pasti. Karena surah Kaf ayat 16 dikatakan kami lebih dekat daripada urat lehermu. Itu bukan penafsiran saya punya kitabnya, tapi kita fokus terhadap iman kekristenan di sini. Jadi bagi iman kekristenan, Allah yang omnipresent pun, sekalipun dia belum menjadi manusia, Allah itu maha hadir. Bahkan di tempat kotor sekalipun, itu tidak terkontaminasi dengan kemahamuliaannya Allah. Yeremia 23:23-24, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Bahkan langit, maupun langit di atas segala langit tidak dapat menampungi engkau ya Allah. Apalagi bumi yang memiliki kotoran itu. Gitu. Oke Bang. Oke. Siap. Saya sih menerima Bang jawabannya. Tapi karena saya muslim ya, saya tidak bisa mengapakan lah ya. Kami tidak memaksa kamu untuk percaya, brother. Cuma kita punya gini, nalar orang itu tingkatnya beda-beda. Benar. Ya. Kamu jadi ada yang bisa percaya, ada yang nggak bisa percaya, karena ada yang nalarnya sampai, ada yang nalarnya nggak sampai. Jadi kita nggak ngejudging people berdasarkan itu. Tapi ya semua kan tergantung kapasitas masing-masing. Karena hikmat itu tidak dikaruniakan kepada semua orang. Tapi yang merendahkan diri pasti memiliki hikmat itu. Iya benar Kak, benar. Oke. Teringatnya orang abang ini, kakak apa abang sih?
Maksudnya saya cowok. Oh, iya. Kakak ini apa orang Batak apa orang mana ini, Kak? Ya itu tidak terlalu penting. Oh enggak ya. Oke. Ya. Oke, thank you. Oke, Kak, siap. Oke, ya. Oke, ya. Masih banyak yang mau bertanya di atas ini. Oke, ntar ya. Ya, silakan OB. Shalom. Halo. Halo Mbak Elia, Bang Elia. Ya, silakan Pak Aritonang. Iya Bang Elia, Shalom. Saya mau bertanya, ada yang nggak mengerti saya satu. Kalau Bang Elia tahu Mazmur 34 ayat 1 mengenai Daud yang berpura-pura tidak waras. Iya, di situ kan dia di hadapan Abimelek ya. Ya, lalu? Nah, kejadian yang sama saya baca di 1 Samuel 21 ayat 12 atau 13 gitu. Tapi di 1 Samuel itu dia di hadapan Akis. Nah, pertanyaannya, Akis ini samakah sama Abimelek atau itu kejadian yang berbeda ya? Ya. Silakan Timothy, mau jawab Timothy? Saya cari dulu. Cari sih itu karena saya baru dengar. Tapi kalau terhadap ayat tadi memang iya, Mazmur 34 ya. Akis Iya, dan benar. Abimelek. Iya, benar. Oke. Kita masuk. Mazmur 34 ya Pak ya? Iya, 34 ayat 1 dan 1 Samuel 21 ayat 12 atau 13 gitu. Yang Daud pura-pura gila. 1 Samuel 1 Samuel 21 ayat 13 kalau nggak salah saya. 1 Samuel. Nggak bisa dibuka ini. Di mute dulu ya Pak, soalnya ntar ya. Kalau setahu saya Samuel itu dalam 1 Samuel itu mencatatkan kembali apa yang ada di dalam Mazmur itu. Kenapa nggak bisa dibuka ini ya? Kalau yang dapat ini ya, tapi dari sarapan pagi. Abimelek bapak seorang raja, atau saya tunjukkan aja deh. Ntar ya. Cuma nggak terlalu nampak. Abimelek, ya, Abimelek bapak seorang raja. Banyak pakar yang yakin bahwa raja-raja bernama Abimelek dari gelar dalam Kejadian 20, 21 dan 26, bukan nama. Ya, bukan nama tapi gelar. Yang sebenarnya tetapi sebuah gelar kerajaan yang dipakai raja-raja Filistin. Judul Mazmur 34 menyebutkan nama Abimelek padahal Akis yang dimaksudkan. Ya, menyebutkan nama Abimelek padahal Akis. Karena kisah tentang Akis sudah diketahui secara luas. Kelihatannya mustahil untuk memandang hal ini sebagai suatu kesalahan, tetapi lebih menganggap kata Abimelek sebagai gelar kerajaan untuk Akis. Abi itu kan bapak, Melah itu kan raja, iya kan? Iya, Iya. betul. Itu dalam Jadi 1 Samuel berapa tadi? Coba saya pengen lihat ayatnya dulu dong, saya belum puas soalnya. Mazmur 34 kalau itu ya. Yang untuk Akis itu di mana? Hakim-hakim ya. 1 Samuel 21 ayat 13 apa 12 gitu, Bang Elia. Oh ya, Raja Ahis ya, betul. Ya, Raja Ahis ya. Ya, betul. 1 Samuel 21 ayat 12 ya.
Ya, Ahis itu lebih ke nama diri, sedangkan Abimelek itu kepada gelar, Pak. Oke, baik, berarti kurang lebih Abimelek itu kayak Firaun lah ya, gitu ya. Betul, Racun. betul. Kayak Firaun, kayak Herodes gitu. Itu kan gelar. Oke, coba penasaran saya soalnya saya cari-cari nggak ketemu. Oke, Bang Elia, makasih ya, saya turun kembali. Oke, ya. Ya, silakan mantan 120 kilo. Ya, halo Kak, selamat malam, Shalom. Malam, brother. Nah, saya ingin bertanya Kak, tapi ini tentang agama, apakah sama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik Kak? Itu saja sih Kak. Sama dalam pengertian, kamu bertanya dalam aspek apa dulu nih? Kalau dasar Aspek imannya kepercayaan, berbeda. Kak. Dasar imannya. Dasar imannya berbeda. Dasar iman Katolik itu ada 3. Ya, ada kitab suci, ada tradisi suci, ada magisterium gereja. Kalau Protestan itu hanya satu, hanya kitab suci dengan sola scriptura. Tetapi hal-hal yang primary seperti Tuhan yang disembah, doktrin keselamatan, soteriologi pada hal-hal yang utama, kemudian keselamatan hanya dalam Kristus dan ketritunggalan Allah, itu sama, baik Protestan, baik Katolik. Jadi Yesusnya atau Allahnya di Katolik maupun di Protestan ataupun di Ortodoks itu Allah yang sama. Cuma itu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang objek yang sama itu. Jadi seperti misalnya angka 6, itu kalau orang lihat dari bawah itu angka 6, kalau dilihat dari atas itu angka 9, tapi objeknya tetap sama. Nah, makanya kalau saya secara pribadi lebih suka menyebutnya Katolik, Ortodoks, Protestan ini adalah bunga rampai dalam kekristenan. Jadi perbedaan denominasi tetapi masih melingkar pada satu objek yang sama. Gitu. Makanya saya nggak pernah tertarik perdebatan antar denominasi. Karena bagi saya itu sama sekalipun yang mendasari imannya itu berbeda. Ya, karena dalam Protestan tradisi suci itu nggak dipakai, apalagi magisterium. Ya, karena magisterium itu adalah penafsiran gereja sendiri. Ya, seperti yang ada dalam. Begitu. Iya, gitu. Berarti itu dalam iman kepercayaan dia sama kayak sama-sama selamat gitu, artinya gitu ya. Ya, sama. Keselamatan itu di dalam Kristus, bro. Jadi Kristusnya Katolik, Kristusnya Protestan itu, dan Kristusnya Ortodoks itu sama dan satu. Gitu. Tapi tentang memandang bagaimana keselamatan itu di dalam Dia yang satu itu punya perbedaan. Jadi Katolik memandang Kristus itu seperti ini, Protestan memandang Kristus seperti ini, Ortodoks juga demikian gitu. Tapi Baik. objeknya tetap sama dan satu. Oke. Itu saja sih yang saya tanyakan Kak. Terima kasih ya Kak. Shalom. Oke, ya Tuhan ya berkati ya. Jadi berbeda, dasar imannya memang berbeda ya. Ya, Kak Eli, aku cuma mau tanya gini ya, kan itu yang masalah kayak Tuhan Yesus tuh naik ke surga, terus dia itu naik ke surga itu kembali ke dalam, maksudnya menjadi satu dengan Allah atau gimana? Ya, silakan Timothy. Kita mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus naik di surga, itu duduk di sebelah kanan Allah. Loh, berarti Bapa itu di sebelah kiri? Enggak. Itu adalah suatu pengungkapan bahwa Kristus itu berkenan di hadapan Allah sebagai Raja. Apalagi sebelah kanan ini gambaran terhadap simbolis di mana Raja itu kerajaannya di sebelah kanan bait suci Allah. Berarti yang diperkenankan oleh Allah. Jadi kemanusiaannya itu dapat dibedakan, tetap dapat dibedakan. Dan seolah-olah terpisah, tapi tak terpisah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kemanusiaannya berasal dari Bunda Maria. Dari Bunda Maria. Tetapi firman itulah yang menyatukan kemanusiaan Kristus dengan Allah Bapa. Ya, saya mengutip apa yang disampaikan Jana Suci Athanasius dari Agung, bahwa firman yang menjadi manusia, firman yang sama juga yang menggerakkan alam semesta. Berarti ketika firman yang menjadi manusia pun telah naik di surga, di sebelah kanan Allah, dia ada bersama Bapa, di dalam Bapa, dia juga berada di hadirat Bapa, walaupun dalam rupa kemanusiaannya. Itu ya jawaban saya. Ya.
Itu ya Hendy ya. Jadi Tuhan Yesus ketika naik ke surga, disaksikan oleh ratusan orang, dia tetap dengan tubuh kemuliaannya. Dan dia dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Di sebelah kanan Bapa itu bukan berarti ini Bapa duduk, lalu Yesus di sebelah sini. Bukan. Di sebelah kanan itu adalah tanda kemuliaan, tanda kemenangan yang tertinggi dari Bapa diberikan kepada Kristus. Karena Kristus pernah direndahkan dan sekarang dia ditinggikan. Gitu. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu bukan berarti bersebelahan kayak dua orang nih. Saya di sini, Timothy di sini, bukan. Ya, dan dia tetap dengan tubuh kemuliaannya itu. Nah, dengan tubuh seperti tubuhnya itulah nanti kita juga akan dibangkitkan dalam 1 Korintus 15 ya ayat 55 tentang kebangkitan tubuh. Kita akan bangkit seperti tubuh Tuhan Yesus yang juga bangkit. Makanya dikatakan dia yang sulung dari antara orang mati. Itu yang menjadi gambaran tentang kebangkitan kita di masa yang akan datang ketika dia datang sebagai raja. Begitu. Ya. Oke, gitu ya. Siapa namamu tadi? Hendy ya. Gitu ya, brother. Ada aja emang. Silakan Neo Kratos. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, silakan brother. Ada yang mau ditanyakan? Gini Kak, saya mau nanya Kak. Ya, silakan. Kalau misalnya hari Minggu tuh Kak, saya tuh kerja Kak, jadi nggak sempat gereja. Tapi pas pulangnya tuh saya berdoa sendiri, ibadah sendiri, ikut online gitu di YouTube. Itu bisa atau enggak Kak? Atau harus wajib ke gereja? Oke. Kamu kerja hari Minggu itu kerja apa? Pokoknya kerja lah Kak. Pokoknya nggak dari pagi sampai jam 6. Jadi nggak sempat gereja. Gereja malam nggak ada ya? Nggak ada. Ada gereja malam Kak, tapi mulainya di jam 6. Kamu pulang jam? Jam 6. Jam 6. Oke. Tapi apakah itu masalah atau enggak gitu ya? Iya. Sebenarnya esensinya itu bukan masalah atau enggaknya, bro. Tapi sikap hatimu. Makanya kenapa saya tanyakan kamu kerja apa? Kamu bekerjanya itu, kalau misalnya kayak kamu kerja di kapal pesiar ya, nggak ada gereja, kamu kerja di tengah laut gitu, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kiranya pekerjaan yang kamu lakukan itu pekerjaan yang masih bisa ditoleransi, ya kamu seharusnya ke gereja. Karena gini, tujuan kamu ke gereja itu bukan untuk dengerin khotbah. Kamu ke gereja itu untuk bersatu di dalam Tuhan melalui rahmat perjamuan kudus. Itu tujuanmu datang ke gereja. Kalau mau dengerin khotbah di rumah aja pun kamu bisa dengerin khotbah. Tapi yang mau kamu tujukan itu adalah kamu bersekutu bersama dengan jemaat yang lain. Agar kamu dibangun. Dan kamu juga membangun. Ya, saya nggak bisa menghakimi kamu. Itu masalah, itu dosa atau tidak. Saya nggak bisa hakimi itu. Dan saya nggak bisa menyatakan itu dosa atau enggak. Ya, tapi Tuhan tahu hatimu, jadi kamu yang bergumul sendiri sama Tuhan. Apakah ini benar atau apakah ini enggak? Jadi kamu yang menentukan keputusanmu. Tapi bagi orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, Mazmur 53, orang yang tulus mencari Tuhan, dia enggak akan mau menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam pengertian apa? Kalau kamu misalnya pekerjaanmu itu membuat kamu meninggalkan dan melupakan Tuhan, dan buah-buahmu tidak ada, kamu harus tinggalkan itu. Jadi kamu yang harus melihat ke dalam hidupmu, kamu yang harus berkaca. Kan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Bahkan dalam Lukas 20 itu berbicara tentang kebun anggur. Ya, semua yang di dunia ini itu Tuhan berikan kepada manusia, kepada kita sebagai mandataris Allah, dan kita harus bekerja di dalamnya. Kita harus menghasilkan buah. Nah, buah hidupmu yang datang memuliakan Allah itu apa aja? Sudah adakah atau enggak? Agar ketika dia datang sebagai raja, kamu didapati tidak berbuah, kamu akan dibuang ke dalam api. Makanya dikatakan dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Ya,
Jadi buah-buah hidupmu sebagai orang Kristen itu harus kamu tunjukin. Dan salah satu buah hidupnya itu apa? Ya, kamu harus pergi ke gereja. Gitu. Jadi kamu sendiri yang pertimbangkan. Kami tidak bisa menghakimi itu, tapi kamu yang bergumul, kamu yang tahu buah hidupmu seperti apa, kamu yang tahu keadaan rohanimu bagaimana, kamu yang tahu apa yang terjadi ketika kamu bekerja pada hari Minggu. Padahal seluruh dunia hari Minggu itu libur. Ya, hari Minggu itu adalah hari di mana kita berbangga akan kebangkitan Tuhan kita. Gitu. Jadi ya kamu pertimbangkan sendirilah, kamu mencari, bahkan di hari libur kamu mencari dunia ini atau mencari Tuhan. Itu saja. Bukan begini ya, brother. Kamu hari Minggu datang ke gereja biar uangmu masuk ke gereja, enggak. Tapi itu tentang bagaimana imanmu itu dibuktikan dengan pergi ke gereja. Saya dulu juga begitu, malas-malas ke gereja. Sama aja. Tapi setelah saya belajar, ternyata nggak boleh begitu. Kita harus membuktikan iman itu agar bukti iman itu bisa menguatkan orang lain. Karena itu bisa menjadi kesaksian bagi orang yang nggak kamu duga-duga. Gitu. Ya, jadi kamu bergumul sendiri untuk itu. Kami tidak akan menghakimi itu dosa atau enggak, kamu ke gereja atau enggak. Karena Tuhan yang tahu hati kamu dalam keadaan dan kondisimu. Tuhan yang tahu dan kamu yang tahu seberapa urgent kondisimu itu sehingga itu dimaklumkan kamu enggak ke gereja atau kamu ke gereja. Ya, Tuhan yang tahu kapasitas dan kemampuanmu. Tapi milikilah hati yang tulus. Karena kalau kamu tulus, kamu akan berkenan. Itu yang terpenting. Ya. Oke, gitu ya. Oke Kak ya. Terima kasih Kak. Iya. Oke, semangat selalu ya. Semoga Tuhan mengasihi Saudara, kamu. mari kita belajar siapa Yesus Kristus sebenarnya dan kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan dan manusia. Mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa di video berikut ini. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Bukankah dia ini, banyak orang bilang, hanya seorang nabi? Ya, Shalom. Nabi itu menurut agama apa dulu? Pertanyaannya gitu. Kalau nabi menurut agama Islam misalnya ya, seorang yang menerima wahyu Tuhan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau Rasul, seorang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat. Itu kan Islam. Di dalam Kristen, nabi itu berkaitan dengan kata pengkabar atau haroeh, pelihat. Jadi nabi itu sesuatu yang memiliki nubuat untuk masa depan yang belum terjadi, makanya disebut dalam bahasa Yunani prophetes. Jadi dalam iman Yahudi dan iman Kristen definisinya beda. Nah, makanya Yesus itu hanya nabi. Kenapa disebut Tuhan? Pertanyaan harus diurai dulu makna nabi itu apa, ya toh? Tidak boleh kita kemudian memaksakan definisi kita kepada orang lain. Nah, ketika saudara muslim mengatakan bahwa Isa itu Rasulullah, Musa itu Rasulullah, lah tiba-tiba lihat Paulus rasul, lah ini rasul palsu ini. Istilahnya sama tapi pemaknaannya beda. Dalam ajaran Yahudi dan Kristen itu Musa tidak pernah disebut rasul, tetapi nabi, gitu. Abraham disebut nabi, tetapi tidak pernah disebut rasul. Rasul itu bahasa Ibrani saliyah, bahasa Aramnya salika, artinya utusan, kongregasi. Dan Yesus disebut rasul juga dalam Ibrani pasal 3 ayat 1, tapi maknanya rasul di situ adalah utusan Tuhan dalam sakramen penebusan dosa. Seperti imam besar dulu adalah utusan Tuhan yang mewakili 12 suku Israel. Diasisteni oleh 70 tua-tua kan itu kan. Maka pola ini persis diteruskan oleh perjanjian baru. Yesus adalah imam besar perjanjian baru, makanya dia disebut rasul, mewakili 12 suku, sekarang dirohanikan. 12 suku itu sekarang adalah gereja, ya, 70 murid, tapi bilangannya tetap sama, ada imam besar, ada 12 murid, ada 70 murid. Itu kan gambaran Yudaisme tentang imam besar yang menjadi utusan mewakili 12 suku, biasanya imam Lewi kan. Kemudian ada 70 tua-tua
Ya, itu yang tercatat di sana. Itu jadi Yesus itu nabi juga, tapi nabi dalam makna yang berbeda dengan nabi Islam gitu loh. Dan nabi tidak dipertentangkan dengan ketuhanannya, karena jabatan imam besar itu ada jabatan Mesiah atau sang Mesiah itu imam, nabi, raja. Ini jadi Mesias itu raja, Mesias itu nabi, Mesias itu imam, itu dalam iman kita. Kalau soal Tuhan, kita kalau menyanyi di gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pentakosta itu kan Yesus Tuhan dan Allah kami itu kan. Jadi dalam hal ini Yesus adalah God sekaligus Lord. Saksi Yehova percaya Yesus itu Lord, Tuhan, tapi nggak percaya Yesus itu God. Karena apa? Dia masih rancu dalam memahami Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi Yesus disebut Allah itu bukan kemanusiaannya itu adalah Allah, tidak. Tapi praeksistensi. Sebelum firman menjadi daging, firman itu sudah ada dan firman itu adalah Allah. Jadi dalam wujud ilahinya, dalam kodrat ilahinya firman itu adalah Allah. Kemanusiaannya tentu baru ada telah dilahirkan Bunda Maria kan. Nah dalam tugas kemesiasannya itu, maka Yesus disebut Tuhan. Tuhan itu Lord. Dari mana teksnya? Kalau kita membaca misalnya di dalam Injil Markus ya, pasal 12 ayat 29 dan seterusnya, itu jelas ketika Yesus ditanya hukum apa yang paling utama dari segala hukum yang ada. Misvah Harishona. Itu yang pertama, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu yang menunjuk kepada Godhead, keilahian, divine of Jesus Christ. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya misalnya di dalam pasal 12 mulai dari ayat 30 berapa ini? 37 38 ya. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Jadi Yesus itu anak Daud, betul. Secara daging. Makanya Injil Matius diawali dari inilah silsilah Yesus Kristus, the book generation, ya, Sefer Toledot Yesua Hamasiah. Buku generasi, buku silsilah Yesus Kristus ben David, anaknya Daud ben Abraham. Jadi secara daging dia anaknya Daud karena dia keturunan Daud. Itulah yang merujuk pada kemanusiaan Yesus Kristus. Makanya orang banyak itu kan kaget. Loh katanya di Mazmur kan dikatakan dia adalah Tuan, Adoni, Tuanku. Bagaimana dia disebut tuannya Daud sekaligus anaknya Daud? Coba kita baca Mazmur ya Tehilim 110 kita baca di sana. Ayat 1 dulu, ayat 1 dulu. Mazmur Mesianik. Ya, Mazmur Mesianik, betul. Le David Mismor, Neum Adonai Ladoni, Sef Lemini Ad Asid, Oyefeha, Hadom Relak Leha, menjadi tumpuan kakimu. Jadi kalau di sini diterjemahkan secara bebas begini, Mazmur Daud, Tuhan mendeklarasikan kepada Tuanku, duduk di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, itu yang menarik adalah permainan kata kalau di bahasa Indonesia, Tuhan dengan huruf besar karena itu menerjemahkan YHWH. Sedangkan yang satu adalah Ladoni, Tuan, benar-benar Tuan. Nah, Tuhan itu Tuan di atas segala Tuan. Gitu. Nah, yang menarik di sini yang ayat keempat kali ya, Pak. Ini tentang keimaman. Nisba Adonai, velo yinachem, ata kohen leolam, al dibarti Malkisedek. Jadi
Tuhan bersumpah dan dia tidak menyesal. Engkau adalah imam. Imam, tapi menurut apa? Imam yang kekal menurut perkataan Melkisedek. Nah, itu keimamannya Yesus, bukan imam berarti dalam dia harus keturunan Lewi, bukan. Tapi dia adalah imam menurut Melkisedek. Makanya tadi disebut ada 3 matra atau 3 aspek dalam gelar Mesias, yaitu raja pertama ya. Makanya disebutkan di situ firman Tuhan, Nium Hashem Laduni, kepada Tuanku. Nah, dalam bahasa Indonesia tadi betul dikatakan Mas Edward bahwa kalau Anda membaca bukunya Muhammad Yamin, Kamus Melayu abad 18-19 itu Tuan segala Tuan, itu Tuhan. Jadi huruf H di sini menekankan ketuanan di atas ketuanan. Jadi penguasa segala penguasa. Dalam makna ini Yesus disebut Tuhan. Duduklah kamu di sebelah kananku. Apa konteksnya? Bukan berarti ada 2 kursi, terus Allah di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Bukan seperti itu. Itu artinya apa? Ruang Maha Kudus, tempat Sekinah ilahi, artinya kehadiran ilahi, itu sebelah kanannya adalah istana Daud. Jadi artinya bahwa Mesias itu akan menjadi raja kekal menurut dinasti Daud selama-lamanya. Maka duduklah kamu seflimini, duduklah kamu di sebelah yamin, sebelah kananku selama-lamanya. Itu aspek kerajaan ya. Pada saat orang Majus membawa persembahan itu ada 3. Emas, kemenyan, mur. Emas itu kerajaan, menyimpulkan tentang raja. Kemenyan itu tadi yang ayat 4. Engkau adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Artinya Melkisedek itu kan tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah. Bukan berarti dia tidak punya bapak sungguhan. Ini ungkapan dalam bahasa kitab suci dan sesuai dengan apa yang lazim saat itu. Kalau di sidang pengadilan, ibunya diketahui, tapi bapaknya sudah mati, tidak diketahui. Ibunya bernama Miriam, bapaknya tidak diketahui, tidak berbapak. Ya, apater, bukan artinya dia lahir dari batu, bukan seperti itu. Itu konteksnya ungkapan-ungkapan seperti ini kalau orang awam kan sulit ya. Makanya kalau tidak paham membaca Alkitab dalam bahasa bahasa terjemahan letterlock, seperti yang misalnya terjemahan baru. Silakan membaca Alkitab bahasa Indonesia masa kini, yaitu namanya terjemahan dynamic equivalent translation. Jadi diterjemahkan sesuai dengan maknanya, bukan bentuk bahasanya. Itu menarik. Jadi yang pertama raja, yang kedua imam, lambangnya adalah kemenyan, dan mur itu lambang penderitaan. Sekaligus juga bahan wangi-wangian kan mur itu. Jadi maka ketika Yesus itu diminyai dengan minyak wangi dan mur, itu melambangkan via dulurusannya. Maka imam, nabi, raja. Nabi ini merujuk pada figur hamba Tuhan yang menderita yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 53, Mazmur pasal 20 ayat 17. Jadi artinya kita tidak boleh menilai agama orang itu dari sudut pandang kita, tidak akan pernah bisa ketemu. Ini kan musimnya debat sekarang ya. Kalau musim durian itu lebih enak. Habis makan durian, makan manggis. Kalau musim debat begini orang menang-menangan, tidak tahu metodenya bagaimana berbicara tentang agama lain ya. Kalau nanti nggak cocok terus merasa kalah, pembunuhan karakter, nyerang pribadi, itu bukan Indonesia itu. Indonesia tidak seperti itu. Jauh sebelum bangsa lain itu punya kesadaran tentang multikulturalisme, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kira-kira seperti itu konteksnya ya. Baik. Nah Pak, ini selalu, apakah Tuhan itu mati? Ini kan pertanyaan yang sangat sering ya. Sebetulnya saya jawab gini bosen juga, tapi enggak apa-apa lah. Kita orang sabar lebih daripada para pahlawan. Kata Tuhan tadi kan sudah dikatakan itu kan fungsional. Seperti kata Lord. Ya, tapi kalau Lord of Lord itu God. Lord itu Charles misalnya. Kalau Charles mati, yang mati itu apa Lordnya apa Charlesnya? Ya Charlesnya. Lord tidak bisa mati kan, Lord itu jabatan. Semisal misalnya Presiden Soekarno wafat. Yang wafat kan fisik Soekarnonya.
Presiden kan itu jabatan, mana bisa jabatan wafat. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, bukan Tuhan itu dibunuh. Tuhan tidak bisa mati. Kalau di dalam kidung-kidung gereja ortodok ya, gereja timur itu ada ungkapan misalnya Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Lati la yamut irhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa. Kudusu ayyuhal qawi, kudusul lati la yamut irhamna. Kuduslah engkau yang tak berkematian. Ya, kasihanilah kami. Tapi ada rumusan yang berasal dari gereja-gereja non-Kalsedonian yang berbunyi ya, Kudusulillah kudusulil qawi kudus, Kudusulillahi la yamut irhamna, Kudusun Kudusun yaman sulibta anirhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Jadi Yesus itu tidak bisa mati sebagai firman Allah, tetapi disalibkan bagi kami dalam kemanusiaannya. Itu ayatnya clear sekali kok. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah taat, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib itu dalam keadaannya sebagai manusia. Diulang lagi, ini kan dari Filipi ya, Filipi pasal 2. Diulang lagi misalnya dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi jangan GR Tuhannya orang Kristen mati. Itu kan bukan seperti itulah. Maka beragama itu yang beradab lah. Menilai orang lain itu dalam presuposisi agama yang bersangkutan. Kalau agamanya pengkritik ini dikritik kan ya marah. Ya. Maka janganlah suka membuat kesalahpahaman, memelihara kesalahpahaman, memelihara paham yang salah meskipun sudah dijelaskan. Agree in disagreement. Kita berbeda dalam, ya kita setuju dalam ketidaksetujuan. Kita memang berbeda, kita memang tidak sama, tapi kita bisa bersama-sama. Bahwa dalam setiap agama itu punya misi, punya dakwah, yang tidak usah dipersoalkan. Kalau di Kristen misalnya, Rasul Paulus pernah mengatakan, celakalah saya kalau saya tidak memberitakan Injil. Celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Kemudian apa harus diselalu? Wah, Kristen tuh hati-hati. Itu agama yang suka mempengaruhi orang lain. Setiap agama kan mempengaruhi orang lain. Lihat dulu Nusantara ini Hindu-Buddha dengan kejayaannya Majapahit itu. Kemudian karena dakwahnya para wali, kemudian menjadi Islam. Nah sekarang kalau misalnya ada orang Islam menjadi Kristen, ya biarkan saja lah. Itu kan hak asasi manusia. Tidak perlu harus ada gerakan anti pemurtadan. Murtad dan tidak murtad tergantung dari pihak mana kita melihat kan. Marilah kita berspiritualitas yang berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi satu. Tidak usah usil dengan orang lain, apalagi itu orang yang agamanya sungguh berbeda dengan dia, tidak bisa dipahami menurut dia. Itu saya kira ya, semoga ini bisa mencerahkan. Pak, ini yang terakhir Pak. Ayat-ayat mana yang membuktikan atau menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya tentu banyak sekali ya. Misalnya Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Karena Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Tapi sekali lagi, ini kata Tuhan ini maknanya Lord loh. Nah, Adonai, tetap pemilik, pemelihara, ya, fungsional. Kalau itu perlu ditambahkan, jangan hanya mengatakan pertanyaan Yesus di mana disebut Tuhan, tapi di mana Yesus disebut Allah. Dalam Yohanes 1:1, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah memra Allah, tapi sekaligus memra min khedem Allah. Firman yang itu adalah bersama-sama dengan Allah, min khedem Allah, sekaligus firman itu adalah Allah sendiri. Ya, terus terakhir barangkali ya, orang mengatakan, di mana Yesus pernah mengatakan, ya, akulah Allah, sembahlah aku. Ya, tidak ada ungkapan seperti itu. Tapi apakah berarti
Kalau misalnya Jokowi tidak pernah, saya presiden Indonesia, hormatlah kepada saya, kan nggak perlu. Orang sudah tahu kalau dia Jokowi, presiden, ya toh? Tuh, kalau dalam konteks kitab suci, pertanyaan itu bisa dibalik. Di mana di dalam ayat Alkitab pernah dikatakan, aku, kata Yesus, bukan Allah. Jangan sembah aku. Tidak ada. Apa berarti mereka mau mengaku? Kalau gitu Yesus Allah, kan tidak seperti itu. Wong dia Islam kan tidak mungkin mengaku Yesus adalah Allah. Kita Kristen ya tidak mungkin mengakui Quran itu adalah firman Allah atau Muhammad adalah Rasulullah atau Nabi Allah. Setiap agama itu kafir terhadap agama lain. Tidak usah kita menstigmakan orang lain kafir, orang lain yang berbeda harus kita musuhi, tidak perlu. Karena apa? Kita ini sama-sama kafir sekaligus sama-sama beriman. Kita beriman kepada yang kita imani toh. Kita beriman pada Yesus. Tapi bagi orang Muslim kan nggak beriman pada Yesus, berarti kafir terhadap Yesus. Kan gitu kan? Kita percaya kepada Alkitab. Yang lain nggak percaya kepada Alkitab. Kamu kafir terhadap Alkitab, tapi kamu beriman pada Vedamu. Kamu beriman pada Tipitakamu, kan gitu kan? Jadi itulah etika kita dalam berbangsa dan bernegara. Tidak boleh kita memaksakan ruang privat kita ke ruang publik, kemudian orang lain harus sama dengan kita dan diukur dari kita. Tidak bisa itu. Baik, Demikian saya Tuhan, kira. itu videonya. Kita sudah simak apa yang dibahas para apologet Kristen di video tadi beserta hambanya Bapak Bambang Nursena tentang siapa Yesus Kristus, apakah dia Allah, dan kenapa dia disebut juga sebagai manusia. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu dengan bertanya tentang iman Kristen, setidaknya orang-orang ini bisa mengenal tentang iman Kristen. Ya, soal mereka percaya kepada Yesus Kristus itu urusan mereka. Kalau mereka percaya ya silahkan, kalau tidak menjadi persoalan, itu hak mereka. Tetapi kita bersyukur hari-hari ini banyak non-Kristen yang penasaran dengan Alkitab, penasaran dengan Tuhannya Kristen. Saudara dalam Tuhan, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat para pendeta, para penginjil yang hari-hari ini mengabarkan keselamatan tentang Yesus Kristus, mengabarkan Injil Kerajaan Sorga, supaya mereka dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, sehingga melalui pelayanan-pelayanan hamba Tuhan ya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku dalam Tuhan, kita juga berdoa buat mereka yang telah mendengarkan kabar tentang Injil keselamatan, supaya di waktunya Tuhan, ya Tuhan menjamah hati mereka, dan sekiranya oleh jamahan Tuhan mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita percaya bahwa apa yang mereka telah dengar tentang Injil Kerajaan Sorga, tentang Yesus Kristus, tentang iman Kristen, tidak berlalu begitu saja. Ya, kita aminkan supaya berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hati mereka, sehingga mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tetapi sekali lagi, kita tidak punya hak untuk memaksa siapapun harus percaya Yesus. Itu urusan pribadi mereka. Sekali lagi, kalau mereka percaya ya kita bersyukur. Kalau tidak, itu hak mereka, itu urusan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, kita juga bersyukur ya hari-hari ini Tuhan memakai hamba-hambanya untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga melalui mimbar gereja, bahkan juga melalui ruang debat apologet Kristen atau ruang debat ya. Jadi kita bersyukur ya firman Tuhan terus dinyatakan melalui debat lintas agama pun hamba-hamba Tuhan bisa leluasa menyampaikan kebenaran Alkitab sendiri ya. Sekali lagi ya kita berdoa supaya
banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan di dalam iman Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, kita juga jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan menyampaikan kebenaran yang kita ketahui supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video yang baru saja kita lihat bersama. Dan di kesempatan ini saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari kita, supaya kita tetap semangat mengejar apa yang menjadi impian kita, supaya kita tetap semangat mengejar apa yang menjadi cita-cita kita. Dan kita percaya bahwa segala rencana, cita-cita, apa yang menjadi kerinduan kita ya diberkati oleh Tuhan. Hal yang terpenting adalah kita tetap optimis bahwa apa yang kita rindukan saat ini pasti kita capai dengan ketekunan, dengan kerajinan, dan juga dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, banyak contoh dalam Alkitab di mana hamba-hamba Tuhan mengalami berbagai persoalan, mengalami berbagai pergumulan, bahkan juga mengalami berbagai kerinduan-kerinduan. Tetapi ketika mereka optimis, ketika mereka bertekun dan juga hidup dalam Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan menjadi milik mereka dan mereka bisa mencapai apa yang mereka rindukan dengan kuasa pertolongan Tuhan. Jadi kita pun sama. Hal yang terpenting adalah kita tetap optimis, rajin, bertekun, dan juga berdoa pastinya. Dan saudara dalam Tuhan, ya, semoga video singkat ini ya menguatkan iman kita, memberkati kita, dan kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan memberkati kita sekalian, dan kiranya damai sejahtera daripada surga melimpah bagi kita semua. Shalom.